Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama panjatkan pujiku atas yang telah memberikan pertama dari Islam. Kedua kalinya telah sebagai pemateri 2, yang ketiga ada Khairunisa sebagai pemateri 3, kemudian ada Hovifah sebagai pemateri 4, dan yang terakhir yaitu saya sendiri sebagai pemateri 5. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh Vina Duratun Amal Solihah, yaitu tentang pengertian sampai dengan ginjal. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Tolong slide-nya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem ekresi. Sistem ekresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa yang sudah tidak dapat digunakan lagi oleh tubuh. Sisa metabolisme ini merupakan senyawa-senyawa yang bersifat toksik atau racun, sehingga jika tidak dikeluarkan dapat terganggu pada fungsi di dalam tubuh. Lanjut. Adapun organ-organ dari sistem ekresi terdapat 4 organ. Yang pertama ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Lanjut. Ginjal merupakan organ yang terbentuk seperti kacang merah pada manusia. Ginjal berukuran sebesar kepalan tangan, yaitu berukuran panjang 10-12 cm, lebar 5-6 cm, dan tebal 3-4 cm, dengan berat sekitar 140 gram. Ginjal terdapat satu pasang yang terletak di bagian dorsal dinding tubuh sebelah kiri dan kanan tulang belakang. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Vina atas materinya. Kemudian yang kedua akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua, yaitu Tania Cahya Hairani. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan tentang kulit. Kulit berfungsi sebagai organ ekskresi karena mengandung kelenjar keringat glandula sudorifera yang mengeluarkan 5% sampai 10% dari seluruh sisa metabolisme. Pusat mengatur suhu pada susunan saraf pusat, akan mengatur aktivitas kelenjar keringat dalam mengeluarkan keringat. Yang selanjutnya yaitu organ paru-paru. Paru-paru memiliki fungsi utama sebagai alat pernafasan. Akan tetapi, karena mengekskresikan zat sisa metabolisme, maka dibahas pula dalam sistem ekskresi. Karbon dioksida dan air hasil metabolisme di jaringan diangkut oleh darah lewat vena untuk dibawa ke jantung. Dari jantung akan dipompakan paru-paru untuk berdifusi di alveolus.
organ yang selanjutnya yaitu hati atau hepar, yakni merupakan organ yang terletak di dalam rongga perut sebelah kanan. Di dalam hati terjadi proses perombakan protein. Dalam proses tersebut dihasilkan urea. Selain urea, hati juga menghasilkan empedu dan bilirubin. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih pada Tania Cahya Hairani atas penyampaian materinya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Khairunisa. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Untuk moderator, saya akan melanjutkan presentasinya tentang kelainan atau penyakit pada sistem ekskresi dibagi menjadi 8. Infeksi saluran kemih merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang masuk ke dalam saluran utra, kantung kemih atau ginjal. Biasanya dominan terjadi pada wanita, walaupun ada beberapa pria yang mengalaminya, serta dapat diatasi dengan antibiotik. Batu ginjal merupakan gumpalan keras yang terbuat dari kalsium oksalat dan bisa ditemui di sepanjang saluran kemih. Apabila ada merasakan penderitaan batu ginjal, mereka akan merasa sakit pada bagian urea, punggung atau pinggang, bahkan melihat bercak darah pada urin. Juga dapat diatasi dengan terapi dan meminum obat. GERD dapat ditandai dengan asam lambung yang kembali naik ke esfagus kerongkongan sehingga menyebabkan rasa terbakar di dada. GERD bisa sampai mengakibatkan heartburn, napas bau, erosi gigi, mual, hingga sulit menelan dan bernapas. Saya kembalikan ke moderator. Jelaskan beberapa penyakit atau kelainan pada sistem ekskresi. Yang pertama itu ada wasir atau hemoroid, yaitu semacam daging tumbuh pada anus yang berisi pembuluh darah. Daging ini bisa terasa gatal dan nyeri. Juga biasanya disebabkan oleh berbagai hal, seperti diare, konstipasi kronis, terlalu mengejan saat buang air besar, hingga Anda yang kurang mengkonsumsi serat. Wasir merupakan keluhan yang umum terjadi. Penyakit dengan nama lain hemoroid ini ditandai dengan munculnya benjolan pada anus, serta perdarahan saat BAB. Gejala dan tanda yang muncul bisa sedikit berbeda tergantung pada jenis ambeien yang dialami. Lalu ada penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. PPOK ini merupakan salah satu kelainan pada sistem ekskresi karena paru-paru tidak lagi mampu membuang karbon dioksida secara normal. Ini dapat mengakibatkan seseorang yang mengalami gangguan seperti kesulitan bernapas. Salah satu bentuk PPOK disebut bronkritis kronis yang ditandai dengan batuk tak kunjung sembuh. Penyakit paru obstruktif kronis terjadi ketika saluran pernapasan dan paru-paru rusak serta mengalami peradangan. Kondisi yang dapat meningkatkan resiko seseorang menderita penyakit ini adalah: pertama, memiliki kebiasaan merokok atau sering terpapar asap rokok atau perokok pasif. Yang kedua, terpapar polusi udara, misalnya dari jalanan, asap dari kendaraan atau asap pabrik dan industri. Lalu menderita penyakit asma, tuberkulosis, infeksi HIV, dan kelainan genetik. Lalu memiliki keluarga dengan riwayat PPOK berusia 40
60 tahun ke atas, dan yang terakhir berjenis kelamin wanita. Lalu ada kelainan atau penyakit kanker paru-paru. Penyakit ini dapat tumbuh di bagian manapun, sehingga mempengaruhi kerja organ pernapasan tersebut, termasuk dalam membuang karbon dioksida keluar tubuh. Paru-paru akan sangat tergantung terhadap tipe, lokasi, dan penyebarannya. Mungkin cukup dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Hovifah atas materinya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu tentang kutu air. Mengelap keringat juga bisa kulit iritasi. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Buat audiens nanti, kalau ada yang mau menambahkan atau menyanggah dan bila yang belum paham, bisa ditanyakan pada WA Group. Saya akhiri presentasi pada hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.